Saya percaya tak ada perjalanan yang sia-sia. Hikmah yang dipetik selama berjalan tak mudah hilang tersapu waktu. Hari ini, langkah saya terhenti di kota Surakarta. Assalamualaikum, Pak Sabar. Masya Allah. Ya, kota ini menghadiahi saya sosok lelaki kuat. Bukan hanya fisiknya, tapi juga hatinya. Ia adalah Sabar Gorki, pria 50 tahun, seorang pendaki gunung yang luar biasa. Keluhan dan penyesalan tidak pernah diizinkan singgah dalam hidupnya. Jatuh dari kereta api, seperti itu. Jatuh tahun 90, sepulang dari perjalanan dari Gunung Gede. Saya bersyukur masih bisa diberi kesempatan sampai puncak gunung itu. Terik matahari siang ini tidak hanya membakar kulit saya, tapi juga membakar semangat Pak Sabar. Buat saya, pekerjaannya sebagai pencuci gedung sangat berbahaya. Tapi bagi Pak Sabar, itulah tantangan. Pak Sabar yakin bahwa Allah tak pernah memberi musibah tanpa jalan keluar. Lalu, inilah caranya bersyukur, menerima segala ketetapan Sang Maha Sempurna. Kalau rezeki alhamdulillah ya, kalau yang tidak saya cukup. Karena kalau manusia ini kurang, semuanya kurang. Ya. Semua serba saya terima dengan apa adanya. Ya kita terima kan, itu mungkin dari Allah seperti itu, mau apa lagi? Kita protes, ya kan? Ya kita terima dengan senang hati. Sabarnya adalah bukti ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, tak akan pernah ada iman yang tak teruji. Saya teringat firman Allah dalam surat Luqman ayat 17, yang artinya, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguh yang demikian itu termasuk kewajiban dalam menghadapi perkara. Menerima kenyataan hidup, Pak Sabar tidak sendiri menghadapinya. Ibu Nova, sang istri, dan Leni, anak sematawayangnya, adalah teman hidup sekaligus penyemangat dalam setiap langkahnya. Keluarga, ya keluarga ini yang inti. Tapi semuanya yang bisa menembus seperti itu, diri kita sendiri. Melalui kisah sebagai sesama pendaki, mengantarkan Pak Sabar pada satu kebahagiaan lain. Hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya ketika kaki kanannya harus hilang. Ya, menemukan Ibu Leni sebagai tambatan hati. Pertama kali dia jadi senior di Mapala, di tempat saya kuliah. Pertama kali tanya, agamamu apa gitu. Aku tahu Islam gitu, terus ya udah kita lanjut hubungan gimana. Kita hubungan 1 tahun persis, terus menikah. Tak melulu bersabar tanpa ujian, Ibu Leni juga harus menguatkan hati saat sang suami dianggap sebelah mata oleh orang lain. Pertama kali memandang itu pas mencari kerja, kayak laundry gedung, kayak itu kan pernah ada yang bilang kalau yang kerja kok sakit gitu loh. Maksudnya sakit itu kok kecacat gitu, terus nggak jadi. Sama seperti apa yang saya rasakan, Pak Sabar layak mendapat predikat kepala keluarga yang pantang menyerah. Pantang menyerah banget gitu ya, padahal ya kan sering dengan keterbatasan ayah gitu, sering kayak dihujat gitu kan, tapi ya tetap jadi diri sendiri aja gitu, terus tetap berjalan aja gitu, nggak nyerah. Islam sangat sempurna mengatur setiap sikap manusia.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Pak, ini kita kemana, Pak? Kita akan ke Gria ya, Gria Peduli. Oh, gitu. Tempat teman-teman yang mempunyai keterbatasan mental lah gitu. Oh, Namanya apa? Ibarat manusia ini kan ada yang kadang kita punya perasaan dan pikiran yang jadinya dia yonet ya mungkin orang Jawa itu orang stres mah. Oh, Nah, itu gitu. kan. Jumlahnya ada berapa orang, Pak? Sekitar 90 Wah, banyak juga, Pak ya? banyak. Nanti kalau sudah sembuh dan ada keluarganya mau minta ya dipersilakan. Ada cerita seru nggak, Pak, selama ngurus teman-teman ini? Banyak ceritanya seru-seru Mas. Ceritanya yang satu ini serunya 15 tahun nggak ketemu, sekarang ketemu lihat itu kan sedih Mas. Iya, iya. Tapi sedih-sedih bahagia. Oh. Di situ. Bahkan untuk menebar kebaikan, ia tak pernah merepotkan orang lain. Tak mudah baginya yang hanya memiliki satu kaki mengendarai mobil sendiri. Tapi dengan alat bantu, ia bisa melakukan itu. Sama sekali bukan halangan meraih ridha Allah. Astaghfirullahaladzim. Saya yang sempurna terkadang masih luput dengan anjuran baginda Rasul. Pak Sabar menyadarkan saya bahwa berbuat baik itu harus tanpa mengenal alasan. Udah itu-itunya. Kok kowe loro dhewe iki lho? Oh iya. Gria Peduli itu membantu teman-teman yang ibaratnya kehilangan jiwanya, kehilangan semangatnya. Nah itu, kami berusaha untuk memberikan bantuan seperti dalam artian bantuan ini bukan materi ya. Bantuannya itu perhatian terhadap mereka, diajak ngobrol. Dia juga seperti kita, dia juga manusia. Terlihat jelas ketulusan dari setiap senyumnya, lembut sentuhnya, dan sikapnya yang tak pernah menganggap mereka berbeda. Ya, begitulah Pak Sabar mengayomi setiap penghuni panti Gria Peduli. Hal yang tak pernah saya lihat, bahkan saya sentuh sebelumnya. Saya banyak belajar dari tempat ini bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi kita untuk peduli kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu yuhibbus sabirin," bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan seperti yang kita lihat, Pak Sabar memang benar-benar sabar memotivasi teman-teman yang ada di sini. Posisi badan ini, poin gimana itu? Poinnya menghadap ke sana kan? Coba. Tak hanya itu, dengan ilmu yang ia punya, ia ajarkan difabel lain untuk menjadi seperti dirinya. Piawai bak laba-laba, meniti satu persatu poin pada papan panjat. Meski itu, dimulai dari keterbatasan. Semua yang ia lakukan dengan ikhlas, semata-mata membangun semangat yang mungkin pernah hilang dalam hidup mereka. Kalau bagi saya kan kita sama-sama catat, ya. Dia kan udah hebat, aku juga mau ikut ya. Gimana caranya juga, tetap aku juga harus semangat. Terima kasih Pak Sabar. Kesabaran yang kau jaga, kekuatan hati dan keikhlasanmu menebar benih kebaikan. Mengingatkan saya bahwa keadaan terbatas bukanlah satu hal penghalang untuk menjadi baik di mata Allah Azza wa Jalla. Saya menjaganya selalu melihat ke bawah. Suatu ujian inilah yang bisa membuka ke depan kita. Alhamdulillah, Allah masih beri saya kesempatan bernafas dan dengan sehat walafiat menyusuri jalanan panjang.
Inilah rezeki dalam versi saya. Bisa melakukan perjalanan, melihat keindahan alam sekitar, dan bisa merasakan hembusan angin, serta melihat raut wajah bahagia orang-orang baru yang saya temui. Maka di perjalanan kali ini, saya ingin mengenalkan hadiah dari Allah. Salah satu hambanya yang sangat bersyukur atas setiap apa yang Allah tetapkan baginya. Ia adalah Umi Ais, perempuan asal Bandung yang masih selalu bersyukur meski Allah mencabut penglihatannya sejak kecil. Ibu tunanetra, bukan dari lahir tapi sejak umur 3 tahun musibah, yaitu kena cacingan, kemudian salah penggunaan obat, tidak bisa melihat. Udah gitu habis pulang dari rumah sakit rebutan sate sama adik ibu, jadi yang sebelah lagi ketusuk, jadi dua-duanya total. Di rumah sederhana inilah Bu Ais tinggal. Assalamualaikum. Umi, permisi duduk ya. Ya silakan Dediko, sini gabung. Dalam dunianya yang gelap, Al-Quran menjadi penerangnya. Ia mengajarkan Al-Quran kepada semua penghuni yayasan, baik yang difabel, lansia, ataupun yang normal. Umi belajar Al-Quran Braille-nya dari kapan nih? Kalau ibu sih dari sejak ibu sekolah dulu. Al-Quran Braille-nya kan cuma ada 1 set ya Umi. Terus kalau mau ngajarin teman-teman tunanetra lainnya, itu gimana ya Umi? Kebetulan Umi sih punya 1 set, cuma kalau misalnya ada yang mau belajar ya kita gantian aja dulu. Ini cara bacanya gimana ya Umi ya? Ini dari sini, ini surat Al-Quran. Yayasan yang dibangunnya ini memang bukan berlandas pendidikan formal. Pengajarnya adalah dirinya sendiri yang tetap dibantu oleh suami dan terkadang oleh adiknya. Liwaswisu fi sudurin. Waktunya lebih banyak dihabiskan dengan kegiatan Islami, seperti majelis taklim yang dipimpinnya ini. Ibu-ibu, alhamdulillah pada siang hari ini pengajian kita. Berbekal ilmu yang ia punya, Umi Ais berbagi pada sekitar. Ia sadar betul bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ladang pahala jariah, di mana pahalanya akan terus mengalir bahkan ketika raganya sudah berada dalam tanah. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu jangan. Tak hanya mengajarkan ilmu agama, Umi Ais pun memberi kesempatan bekerja bagi keluarga difabel yang ditampungnya. Keluarga ini terdiri dari suami istri yang keduanya difabel. Umi Ais memberi modal untuk berjualan tahu gejrot, namun tak pernah sedikit pun ia mengambil keuntungannya. Bahkan, ia juga yang membayar kontrakan rumah untuk tempat tinggal. Lina ini dari Cirebon, dari Bogor. Dari Bogor? Iya. Jadi ketemu di tempat pengajian gitu? Iya. Terus diajakin ke sini? Terus ikut kegiatan dulu di Jawa Barat, waktu itu ketemu nih calon suaminya Kang Atim, kemudian sudah nikah ikut ibu gitu, karena mereka udah nggak punya keluarga. Ya Allah, seketika saya malu pada Umi Ais yang penuh keterbatasan, namun keluasan hatinya tak bertepi. Umi Ais juga memberi resep bumbu tahu gejrot dan turut membantu dalam proses membuatnya. Nantinya tahu gejrot itu akan dijual keliling kampung. Terima kasih Bu Ais. Tidak bisa saya dan suami saya untuk membalasnya. Mendidik saya untuk mandiri, untuk pisah dari orang tua. Hanya Allah yang bisa membalasnya kasih sayang ibu.
selama mendidik saya dari pertama sampai sekarang. Itulah ucapan terima kasih saya. Semoga Allah membalasnya.